dengar dok. Ini nanti musiknya di stop, kita jelas nanti insya Allah. Oh iya. Enggak, slide saya nanti tolong dianu ya. Oh slide-nya bro. Oke oke. Saya udah minta kemarin ke Mas Budi. Oke oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dengan acara Tanya Apa Saja, yaitu acara rutin diskusi mingguan mengenai topik pelayanan kita sehari-hari di bidang otomotif dan teknologi. Dan hari ini adalah bagian dari Tanya Apa Saja sehari dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi. Topik yang cukup menarik ini mengenai Wessex Hub gitu ya. Jadi moga-moga ini bisa menjadi pembelajaran bersama sekaligus bisa dibahas bersama pada hari ini, dan kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber dan moderator. Yang pertama selaku narasumber yaitu Dr. Edgar Hari Paraton yang sebagai konsultan uroginekologi konstruksi untuk kita semuanya, dan kemudian juga nanti ada pula dari Prof. Edi Martin Purnamati yang mungkin nanti setelah ini akan menyusul. Kemudian nanti akan dipandu oleh Dr. Rizka Wahyuni Tias, Dr. Blin, SPOG, selaku moderator. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memberikan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau melalui fitur Q&A, atau juga bisa lebih baik lagi kalau ingin diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita melalui fitur raise hand, nanti akan kita live secara langsung di diskusi. Dan juga jangan lupa untuk mengakses LMS seperti biasa nanti maksimal pada malam ini untuk bisa mendapatkan SKP kementerian. Kemudian hari ini mungkin Mbak Nana selaku Ketua Departemen masih berhalangan, sehingga nanti acara akan langsung dipandu oleh Dr. Rizka. Oke, terima kasih untuk persingkat waktu. Kami serahkan acara ke Dr. Rizka. Semoga dok. Baik, terima kasih Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali masih dengan suasana Syawal. Mohon maaf lahir batin kepada teman sejawat sekalian, profesor dan guru besar. Hari ini alhamdulillah kita dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi akan membawakan topik yang mungkin banyak pasien enggan atau masih malu untuk berkonsultasi dengan kita. Namun sekarang pasien dengan semakin majunya era media sosial, kemudian edukasi kesehatan, pasien lebih speak up dan berani untuk berobat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang why sex hard ya. Kebanyakan mungkin kita menyebutnya dengan istilah dispareni, atau mungkin ada gangguan seksual lainnya yang akan kita bahas dengan dua pembicara yang sudah sangat ahli di bidangnya. Yang pertama Dr. Hari Paraton, SPOG Subspesialis Urologi Rekonstruksi. Beliau saat ini kebetulan masih di Italia ya dok. Jam berapa dok sekarang dok? Jam 5 Jam sorry. 5. Iya masih sangat pagi ya dok di sana. Oke, kemudian yang kedua sebenarnya Prof. Ekti, namun mohon maaf Prof. Ekti hari ini berhalangan sehingga nanti akan digantikan oleh Dr. Trihastono, subspesialis urogin.
Namun beliau juga saat ini sedang bertugas di Kepulauan Kangean di Sumeneb sehingga eh, nanti akan berusaha mencari sinyal dulu jika memang tidak bisa mohon maaf nanti mungkin dengan Dokter Hari saja. Baik, tanpa berpanjang lebar untuk pembicara pertama saya berikan kesempatan kepada Dokter Hari Paraton. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Dr. Seto, selaku pengelola acara TAS yang sampai hari ini luar biasa masih sangat aktif. Dr. Rizka juga selamat pagi dan teman-teman semuanya dalam rangka Syawal ini juga masih minal aidin wal faidin. Maaf lahir batin ya. Baik, kita pagi hari ini akan membahas tentang satu hal yang menurut Dr. Rizka tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat sekarang mulai aware dengan masalah dirinya sendiri dan beliau ini juga aktif mencari di media sosial. Tapi tidak semua media sosial bisa menjelaskan dengan baik. Sehingga jangan sampai terjadi misinterpretasi tentang masalah ini seks is hurt, itu adalah seks yang menyakitkan. Bisa slide-nya dibantu? Ya, terima kasih. Baik sekali teman-teman semuanya, para senior, guru besar, teman-teman yang ada di komunitas TAS ini seluruh Indonesia. Baik, saya mulai dari masalah mengapa seks itu menyakitkan ya. Slide. Sebetulnya hubungan seks itu kan kewajaran natural ya, alamiah. Setiap pasangan akan melakukannya. Jadi kehidupan seks itu merupakan aktivitas yang menyenangkan mestinya. Dan tujuannya adalah meningkatkan relationship atau intimacy antara pasangannya. Jadi kedekatan, kenyamanan, hubungannya lebih bagus, dan sebagainya. Sehingga hubungan seks itu kalau dilakukan dengan baik, mestinya baik. Tetapi mengapa dari satu sisi bahwa hubungan seks itu menjadi masalah? Nah ini kita lihat ya konteks penyebab nyeri saat aktivitas seksual. Ternyata ada banyak, ada sekitar 18 ya. Ini pokoknya saja tentang vaginismus ya, tentang vulvodynia. Itu perasaan nyeri setiap saat pada vulva vagina. Kemudian interstitial cystitis, ini biasanya pada usia lanjut ya. Jadi perasaan nyeri di daerah buli-buli. Vaginitis kita pasti sudah paham mengapa terjadi infeksi itu kita tidak terangkan ya. Tetapi vaginitis itu bisa terjadi dari vulvar herpes simplex. Ini sangat perih nyeri sekali saat berhubungan seks. Vulvar candidosis. Kalau vaginal candidosis mungkin tidak. Tapi kalau vulvar candidosis itu sangat menyakitkan sekali. Jadi biasanya ada ulkus-ulkus di sekitar labia atau introitus. PID, STD. Kemudian tidak kalah pentingnya scar, ya, scar bekas operasi trauma, trauma buatan, ya, itu episiotomi, trauma akibat persalinan. Kemudian repairnya tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan. Berikutnya adalah menopause, kemudian terkait dengan vaginal dryness, ya, kekeringan pada vagina. Menopause memicu dryness, tetapi belum menopause pun klimakterium itu sudah bisa terjadi dryness ya pada usia sekitar 40-an. Kemudian di bawah itu juga bisa. Ya dryness itu bisa saja apabila selera arousal pada atau selera pada berhubungan seks itu tidak ada. Yang lain terkait dengan tumor itu fibroid, ya miom. Pada posisi-posisi tertentu itu akan menyeri, ya akan menimbulkan rasa nyeri, terutama kalau dia ada di cervix, ada di posterior dari isthmus. Dan yang berikutnya adalah ovarian cyst juga bisa menimbulkan nyeri. Apalagi kalau dia mobile, justru hati-hati pada aktivitas seksual dia bisa terjadi terpeluntir. Yang PFD ya, pelvic floor defect. Ini yang biasanya ada prolaps, ada sistokel, rektokel. Itu juga pada wanita tertentu dikeluhkan sebagai rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual.
kebiasaan konstipasi ya penuh, jadi rektumnya itu penuh dengan feses, itu juga tidak menyenangkan saat berhubungan seksual. Nah, ini ada lagi tentang combine oral contraceptive. Ternyata populasi pengguna COC itu mengeluhkan saat berhubungan seks, ya, ketidaknyamanan saat berhubungan seks akibat dari penggunaan adanya estrogen dan progesteron itu yang menghambat eh, pengaruh estrogen alamiahnya terhadap reseptor-reseptor di vagina sehingga terjadi kekeringan. Berikutnya adalah endometriosis, kita sudah tahu semuanya. Jadi dia nyeri hanya menjelang menstruasi saja. Ya, kalau saat menstruasi pasti nyeri, tapi kan biasanya tidak melakukan hubungan seks pada saat menstruasi. Yang terakhir adalah yang psikogenik. Ini ranah kita, tetapi sebagian juga ranah dari psikiatri. Slide. Seberapa banyak sih orang mengeluh ini? Ternyata ada satu penelitian yang bagus sekali di 2017, 61% setiap pasangan itu mengalami dalam kurun waktu kehidupan berpasangan itu mengalami hubungan seks yang tidak nyaman atau menyakitkan. 7,5% itu memang dikeluhkan selalu nyeri dan 1/4%-nya itu sering sekali mengeluh nyeri. Terkait dengan vaginal dryness, kemudian kecemasan, dan ada sekitar 6% yang tidak bisa menikmati berhubungan seks. Ya, pokoknya ngelakoni saja ya, tidak ada senangnya, tapi juga tidak ada sedihnya dia ya, hanya mungkin budaya juga berpengaruh ya, budaya Jawa, budaya Islam. Kan Islam itu ada sebagian yang menganjurkan wanita itu harus melayani suami, jadi ya, pokok sudah melayani saja. Kemudian juga ada terkait dengan association with relationship. Jadi suami yang memaksa, suami yang tidak melakukan pendekatan yang bagus, itu juga menyakitkan bagi pasangan istri ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan gangguan fisik ya, gangguan fisik tentang sakit kronis dan lain sebagainya. Jadi kalau sebagai definisi kita dari sekian permasalahan tadi, disparemi atau nyeri atau hubungan seks yang menyakitkan itu adalah suatu terminologi pada nyeri daerah vulva vagina saat pre atau saat atau post intercourse. Ya, slide. Nah, kapan saatnya nyeri ya? Jadi ada prepenetrasi. Prepenetrasi itu sudah bayangkan saja dia sudah sakit, kesakitannya, sehingga akhirnya menolak. Ini biasanya terjadi pada vaginismus. Saat penetrasi, ya ini bisa karena adanya trauma, luka, dan sebagainya, adanya scar, dan sebagainya ya. Jadi dari saat nyeri saja, kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira penyebabnya apa. Nah ini yang paling penting untuk teman-teman pada saat praktek, mengetahui diagnosisnya, sehingga terapi itu akan terselesaikan kalau secara holistik nanti di terapi. Nyeri hebat saat ada tekanan. Jadi, ini biasanya pada endometriosis, ada miom, ada kista, ada perlengketan, ada adesi di dalam rongga peritoneum. Nyeri seperti terbakar atau nyeri yang menusuk pasca sanggama biasanya pada herpes dan sebagainya. Kemudian nyeri berdenyut yang berlangsung berjam-jam setelah berhubungan seks. Ini juga satu fenomena yang nanti kita lihat mengapa ini terjadi. Slide. Nah, ini etiologinya teman-teman semuanya. Jadi penyebabnya kalau dilihat sekilas saja tadi ada 18 penyebab utama. Eh, Disparemi itu multifaktorial, ya, meliputi faktor biologis, fisik, psikologi, dan interaksi pasangannya. Jadi bukan hanya apabila memang mengobati, jangan lupa pasangannya juga harus diberi pemahaman yang sama. Ada dua nyeri di sini yang akan kita bahas, yaitu nyeri nociceptif. Ya. Nah, nyeri nociceptif itu akibat dari inflamasi, akibat dari trauma, dan lain sebagainya.
Nah ini kalau eh, nyeri nociceptif ini ya bisa kita hilangkan dengan obat-obat analgetik saja. Tetapi pada kasus-kasus dengan disparemi, dia bisa beralih menjadi neuropatik. Ya. Bahkan terjadi maladaptasi. Maladaptasi itu apa saja nanti kita lihat di belakangnya. Jadi jalur persarafannya sudah jelas ya. Dari trauma, tisu injury awalnya, terjadi inflamasi, kemudian ada mediator-mediator inflamasinya yang diteruskan ke spinal sampai dengan ke korteks. Ya. Baik, slide. Iki kok bulat nih iki ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau mau nerangkan nanti kemudian gini seperti ini ya nggak apa-apa. Hanya dengan bahasa yang lebih praktis ya. Jadi trauma mekanis itu pada mukosa, jadi hati-hati ya, yang lecet yang biasa bisa diterima sama banyak kaum wanita itu tak tahu kalau habis berhubungan itu akan lecet. Tetapi pada kasus-kasus yang ada hambatan psikologi, trauma itu tidak bisa diterima, bahkan tadi pindah dari nyeri nociceptik dari neuropatik. Nah, di mana sebetulnya? Jadi kerusakan mukosa akibat persalinan, infeksi, dryness, ya tidak ada pelumas saat berhubungan, tidak keluarnya lendir, kena antiseptik, kena sabun-sabun tertentu, kadang-kadang ada yang menggunakan parfum dan sebagainya, mengalami iritasi. Iritasi adalah bentuk ringan dari inflamasi. Tapi jangan lupa, aktivitas mast cell inilah yang menyebabkan memicu nyeri nociceptif. Ya, nah ini nanti obatnya apa nanti tergantung dari penyebabnya ini. Mast cell ini biasanya pada alergi biasanya ya. Ini tapi pada inflamasi dia akan keluar memicu sitokain inflamasi. Dan ini diteruskan ke reseptor nociceptik sehingga dia merasakan nyeri. Karena ini sampai ke korteks, sebetulnya obat yang paling bagus adalah obat yang memblok reseptor ini ataupun di korteksnya ya. Obatnya apa nanti kita lihat belakangnya. Slide. Nah, tadi saya sudah menyampaikan adanya maladaptasi ya. Ini gara-garanya ya tadi neurotropin dan mast cell tadi. Mast cell yang terakumulasi itu bisa mengamplifikasi, dia memperbanyak diri. Dan mast cell ini akan terus ya, selama dia inflamasi, mast cell ini akan bekerja memicu sitokain inflamasi yang menimbulkan rasa nyeri yang jadi selama ada luka, selama ada luka yang belum sembuh, penjahitan, sisa-sisa benang kadang-kadang itu menimbulkan rasa nyeri. Nah, suatu saat ternyata pada disparim ini uniknya ketika mast selnya sendiri sudah turun, ternyata reseptornya mengalami hipersensitivitas. Ini juga ini nggak tahu kenapa seperti ini, masih belum dijelaskan secara bagus. Nah, kemudian akibatnya sudah jelas. Ada yang disebut hiperalgesia. Jadi yang mestinya nyeri itu sedikit, tetapi si pasien ini menganggap nyerinya luar biasa. Ya, padahal umumnya pada umum wanita biasa itu menganggap bahwa nyerinya nyeri biasa. Tetapi di sini terjadi hiper ya algesia. Yang kedua ini yang nggak bagus ini allodynia. Jadi rangsangan yang tidak nyeri menjadi nyeri. Yang biasanya itu kalau disentuh daerah-daerah erotik tertentu itu nyaman bagi pasien, bagi pasangannya, ini jadi sensasi nyeri. Jadi dipegang sana nggak mau, disentuh nggak mau, disentuh akhirnya juga kesakitan. Ya, nah ini yang menimbulkan eh, nyeri pada hubungan seksual. Slide. Faktor psikologi disfungsi seksualnya. Jadi pengalaman rasa sakit yang tadi secara biomolekuler memang bisa dibuktikan, ini mengubah persepsi di psikologinya menjadi seakan-akan nyeri itu selalu muncul. Ya, jadi dia takut nyeri, kewaspadaan berlebihan terhadap disenggol saja sudah merasa tadi alodinia ya merasa menjadi sakit. Pasien ini jadi menghindari.
selalu cemas kalau diajak untuk berhubungan seksual, bahkan sampai depresi. Ya. Akibatnya secara biologis apa? Pasti akan terjadi kering, ya kongesti vulva, mukosa vagina lebih rentan terhadap abrasi karena kekeringan tadi, ya karena tidak maksimalnya produksi mukus yang biasanya selalu muncul, ya mengakibatkan nyeri genital dan bahkan dalam jangka panjang introitus itu akan mengkerut atau mengecil diameternya sehingga menjadi fatal, makin susah, ya makin susah untuk diatasi. Slide. Nah ini ada GPPPD, ya, Genitopelvic Pain Penetration Disorder. Ini suatu instrumen diagnostik yang dianjurkan untuk digunakan. Dia turunan dari DSM-5, ya. Mulai tahun 2013, GP3D ini mencerminkan kombinasi disparemi dan vaginismus utamanya. Dan ini merupakan perangkat diagnostik yang kalau bisa digunakan untuk diagnostiknya. Ya, slide. Ini diantaranya, ya. Jadi nanti kalau ada diagnosisnya di antara ini saja ada 20 atau lebih. Dia kalau terkait dengan infeksi, inflamasi, neoplastik, tadi ya termasuk kista dan sebagainya. Termasuk di sini juga ada ya cervical, uterin, ovarian, bahkan kolon. Ya, hati-hati ya. Kalau ada gangguan defekasi, mungkin kolon juga harus dieksplorasi. Kemudian neurologik, trauma, iatrogenik, termasuk postoperatif, termasuk postepisiotomi pada trauma. Kemudian yang struktural, ya struktural itu yang fisik, ya endometriosis dan sebagainya. Slide. Nah, bagaimana diagnostik disparemia? Kemampuan kita untuk anamnesis yang paling penting, ya kualitas nyerinya dari seperti apa sih yang disampaikan dia nyeri tadi. Apakah ini hiperalgesia atau allodynia? Kita harus jelaskan dulu kalau itu dua itu udah maladaptasi sebetulnya, ya. Apakah nyeri-nyeri betul real nyeri? Ya, memang kalau nyeri pada herpes ya harus ya pasti nyeri, ya. Tapi yang kita khawatir adalah yang maladaptasi. Nggak ada apa-apanya, nggak ada lukanya, tetapi dia menerjemahkannya sebagai nyeri. Kemudian waktu nyerinya, premenstruasi atau selesai menstruasi ini kita saat nyerinya, ya, saat penetrasi atau saat tekanan. Yang berikutnya adalah titik nyerinya ada di mana. Ya, kalau dia bisa menunjukkan lokasi nyerinya, misalkan di daerah bekas episiotomi, ya harus diperbaiki, ya. Kemudian ada vagina, serviks, atau perut bagian bawah. Beberapa kasus kami pernah menemukan itu pasca steril. Ya, jadi dia menyalahkan sterilnya, dok setelah disterilnya loh saya selalu sakit kalau berhubungan. Ya. Ternyata kita laparoskopi terjadi perlengketan, ya bekas ringnya itu pada tuba dengan omentum di daerah sekitarnya. Dan itu bisa menimbulkan rasa nyeri saat penetrasi yang dalam. Pemeriksaan ginekologi yang rutin biasa kita lakukan, terutama untuk mencari titik-titik nyerinya. Ya. Pemeriksaan sensorik titik nyeri, tes infeksi, USG panggul penting juga kalau masih ragu-ragu boleh dengan MRI. Ya. CT scan bisa, tetapi saya menganjurkan dengan MRI. Karena MRI bisa mendeteksi jaringan-jaringan lunak, bahkan ada malposisi ya, dari organ reproduksi. Kemudian biofeedback elektromiografi sebagai pemeriksaan. Slide. Kita pada pengobatan. Jadi ini tujuan pengobatannya, ya. 3, mengurangi nyeri seksual genital pada pelvis. Yang kedua, jangan lupa memulihkan, meningkatkan fungsi seksual, ya. Memulihkan atau meningkatkan fungsi seksual. Jadi sehingga pasangan itu bisa betul-betul menikmati berhubungan seks itu. Disesuaikan dengan karakter individu, fisik, psikis, dan interaksi pasangan. Itulah sebabnya terapi ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus dengan pasangan suaminya. Nah, obat apa yang bisa digunakan teman-teman semuanya? Untuk nociceptive pain,
kita bisa menggunakan lidocaine topikal, ya banyak di pasaran sebelum melakukan aktivitas seksual. Jangan sampai awal saja mereka sudah nyeri, awal itu bisa memicu hiperalgesia. Maka itu topikal ini sudah bisa digunakan dengan baik ya, rasanya harganya juga terjangkau. Capsaicin cream ini juga bisa 95% ya bisa memperbaiki kualitas berhubungan seks. Wah, luar biasa ya. Capsaicin itu sebetulnya ada pada cabai, ada lombok, ada sambal. Saya tidak tahu kalau orang suka sambal mungkin juga. Apakah capsaicinnya juga berpengaruh kepada hubungan seks? Yang parah tadi bisa dengan botulinum kalau sudah sampai nociceptor to cause paralysis ya dibuat paralisis ini yang pada vaginismus yang sampai udah parah sampai introitusnya sampai mengkert tadi ya. Intrusnya memang kecil sekali dilumpuhkan dengan injeksi botulinum ya sehingga terjadi diameter yang lebih longgar, lebih rileks. Ada yang mencoba dengan corticosteroid topikal, tetapi ternyata hasilnya tidak cukup bagus. Nah, ini ada cromolyn cream, mast cell stabilizer. Jadi yang kronik, yang kalau yang lidocaine tadi digunakan sesaat, tetapi yang tadi ya, yang hiperalgesia dan sebagainya itu cromolyn cream bisa digunakan ya. Dia merupakan mast cell stabilizer. Ini biasanya digunakan untuk alergi. Topikal estradiol dan testosteron. Ya. Ini yang bagi pengguna COC, kontrasepsi oralnya di stop, kemudian diganti dengan topikal langsung. Ya, yang berikutnya adalah laser. Ya. Kemudian yang lain saya belum bisa cari rujukannya. Slide. Pengobatan pembedahan. Nah, pada kondisi yang parah, kita kalau misalkan introduksinya tidak cukup sempit tetapi hiperalgesianya luar biasa, itu bisa vulvar vestibulektomi. Jadi reseptornya kita buang. Kita lakukan operasi ya dengan kedalaman submukosa saja karena reseptor itu ada di ujung-ujungnya. Nah, kemudian kita jahit dengan rapi, dengan baik, sehingga secara anatomis itu bisa kembali. Dan hindari terjadi scar infeksi yang akan menimbulkan masalah baru nanti ya. Oke, kemudian pada pembedahan juga pada penyakit primernya, endometriusnya diselesaikan, kistanya diselesaikan, adesi, repair episiotomi, POP-nya, apa ya, prolap organ panggulnya diselesaikan. Slide. Pengobatan perilaku jangan lupa, ini bagian dari tadi memulihkan dan meningkatkan fungsi peranan seksualnya. Tentang perawatan vulva vagina, coba kita cek apakah dia pengguna antiseptik, pengguna parfum, dosnya, yang iritasi. Kemudian pengetahuan tentang anatomi genital, tolong dijelaskan ya, di mana fungsi-fungsi seksual itu secara jelas, secara rinci kita jelaskan bahwa di sini tuh mestinya menyenangkan. Ini kan orang menerjemahkan sebagai alodinia ya, sebagai yang nyeri. Itu kita pahamkan kembali. Pemahaman siklus respon seksual mulai dari arousal sampai orgasme. Kemudian pemahaman peranan hubungan seksual itu untuk apa? Ya, bukan hanya untuk sekedar melayani suami dan sebagainya, tetapi ada hal yang lebih intimasi dan sebagainya. Suami itu seneng kok kalau istrinya orgasme itu ya. Kemudian eksplorasi pikiran, emosi, perilaku, sublimasi, maladaptasi, yang nyeri itu kita harus yakinkan bahwa itu adalah titik untuk yang menyenangkan. Ya, kan hubungan seks itu ada dua ya, klitorikal sama tipe servikal. Kalau tipenya klitorikal, dia akan mudah terorgasme kalau klitorisnya yang dimanipulasi. Kalau yang servikal itu dia akan lebih menikmati orgasmenya saat penetrasi. Pelvic floor exercise rata-rata dari 7 sesi 51,4% terjadi perbaikan loh ya. Jadi kekendoran dari pelvic floor itu juga menimbulkan hambatan untuk berhubungan seksual. Saya rasa mungkin cukup ya Dokter Rizka ya. Jadi kita sudah sampai pada pengobatan medikalnya, pengobatan perilakunya dan sebagainya.
Baik. Kira-kira itu ya, Dokter Rizka. Saya Baik. kembali ke Dokter Rizka, silakan. Terima kasih Dokter Hari, sangat komprehensif dan lengkap ya Dok ya. Ternyata memang banyak sekali penyebab dari dispareni atau gangguan seksual ini, mulai dari infeksi, kemudian inflamasi, trauma, bahkan bisa jadi dari faktor psikologis atau faktor struktural lain, misalnya adalah dari endometriosis. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Dok. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok. Mohon maaf ini dokter Trinya juga belum bisa hadir dok. Jadi dengan dokter Harimawan ya dok. Iya, iya dikangen ya Dokter Tri. Nggih, di Kangean dok. Di sana sinyalnya memang Sinyalnya agak sulit. Jadi ada pertanyaan dari dokter Indi dok. Ini ada beberapa pertanyaan dari beliau. Yang pertama tentang KB bisa menyebabkan dispareni. Nah, dari pengalaman dokter ini ternyata menyebutkan bahwa KB yang isinya progesteron itu pasien beberapa sudah mengeluhkan dispareni, Dok. Dari pertanyaan beliau, apakah memang ada perbandingan antara penggunaan KB yang progesteron only dan yang kombinasi terhadap nyeri pada saat berhubungan atau dispareni? Mungkin yang pertama dulu, Dok. Ya, ya, baik sekali ya. Yang saya baca itu justru COC ya, dibandingkan dengan memang secara kasat mata rasanya yang progesteron ya, karena progesteron itu kan anti estrogen. Tetapi di sini yang bekerja itu adalah di tubuh itu kan masih ada estrogen alamiah ya, jumlahnya nggak banyak sih 0,63, 0,335, 0,30 sampai 35 mikrogram ya. Mikro. Itu yang bekerja lebih efektif untuk melakukan apa namanya stimulasi keluarnya mukus dari cervical mukus dan yang dari eh, bagian vulva itu bisa bekerja dengan estrogen yang estradiol terutama ya. Estradiol itu estrogen lemah, tetapi dia akumulasi di mukosa vagina itu bagus sekali. Sehingga yang kita ambil itu itunya peran dari reseptor estrogennya. Nah, mengapa si OC itu menimbulkan hambatan, terjadi kekeringan? Ternyata reseptornya yang menjadi apa namanya, menjadi gangguan, ya, disturb namanya disturb. Jadi ada gangguan sehingga dia tidak bisa menghasilkan cairan yang banyak, ya. Baik, Sedangkan dok. yang progesteron memang memang ya memang tapi kan berhubungan seks itu banyak hal ya. Jadi kalau sudah menggunakan progesteron, kemudian pasangannya itu hanya ujuk-ujuk dok ya, nggak ada masa arousalnya, nggak ada intimasinya, ya pasti cenderung akan terjadi dryness vagina ya. Sedangkan kalau meskipun pakai progesteron, tetapi kemampuan untuk bahasa kasarnya itu pemanasannya itu loh ya, Iya. arousalnya dengan kata-kata, dengan sentuhan, dengan usapan dan sebagainya itu juga bisa menimbulkan cairan. Jadi ada, makanya itu multifaktorial. Ya kalau memang kita yakin bahwa progesteron itu menjadi hambatan, ya kita hentikan saja. Sementara nanti kita bandingkan. Kalau itu dihentikan, kemudian jangan lupa perilakunya, ya. Ternyata mungkin bukan progesteronnya, tapi Iya. perilaku pasangannya, ya, Iya. yang ujuk-ujuk doa, ya. Ya, karena memang banyak faktor tadi ya dok ya. Kita harus cari satu-satu yang mana. Apakah Ya, hanya jangan-jangan karena juga nanti pil ada KB-nya? Iya, benar dok. septiknya, dia selalu menggunakan antiseptik tertentu, ya. Iya, Kan di baik. Jawa itu ada air sirih lah, apalah. Iya, benar Kan dok. bisa, ya. Orang senang itu kalau vagina itu kering ya. Ini mitos yang agak salah. Vagina kering itu menjadikan apa ya kenyamanan untuk suami. Maka itu para ibu-ibu itu kan sering menggunakan jamu, menggunakan antiseptik yang herbal dan sebagainya untuk mengurangi jumlah lendir. Sebenarnya jumlah lendir hati-hati. Ini lendir alamiah, mukus, atau karena faktor keputihan. Kalau keputihan harus kita obati. Tapi kalau yang lendir alamiah itu harus kita edukasi lagi bahwa itu anugerah itu.
Ya, vagina becek itu istilahnya becek ya kalau nggak salah pasien-pasien itu anugerah ya anugerah harus kita yakinkan kita pahamkan bahwa itu luar biasa ya bisa menghasilkan dibandingkan dengan orang yang dryness kan jadi jangan diobati itu Ya tapi dok. kalau ada keputihan ada keputihannya yang diobati. Ya, benar dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Hari. Jadi memang tadi harus dievaluasi dulu apakah memang benar tidak ada faktor lain yang menyebabkan gangguan seksual selain dari pil KB-nya tersebut. Jika memang tidak ada ya boleh di stop dulu untuk diobservasi ya dok. Ini masih Iya, berhubungan dengan pil KB dok. Ini pertanyaan dari Dokter Purwa. Eh, apakah nyeri pada saat berhubungan seksual ini pasca menopause bisa diberikan estrogen dari COC, dok. Nah, ini iya, iya, ini kebalikannya, dok. COC-nya justru dipakai untuk terapi ya, dok. iya, iya. Tadi penelitiannya COC untuk jadi komponen estrogennya ini yang beda ya estrogen kan banyak macamnya yang kita harapkan itu yang estradiol ya. Estradiol itu jadi yang pemberian oral yang kita tidak anjurkan yang topikal memang topikal ini gak salah gak ono saiki ya kalau nggak Iya, dok. salah sudah Sudah jarang, dok. Ovestin ya, dok, ya kita ya pakai biasanya. ini itu Iya. karena itu absorpsinya luar biasa sehingga Hmm, pengaruh sistemiknya rendah tetapi pengaruh lokalnya yang bagus. bagus. Iya. Ya. Kalau saya misalkan ada pasien yang seperti ini, kita ada hambatan estrogen yang agak susah, mending kita menggunakan terapi perilaku dulu ya. Kita di samping kita cek tadi yang sampaikan Dokter Rizka, masalah biologisnya kita cari dulu. Titik nyerinya ada di mana? Ada di permukaan kah? Kalau di permukaan ada infeksi atau ada scar bekas. Kalau dia menunjukkan banyak sekali pasien itu yang bekas episiotomi itu ya. Kalau dia vaginanya itu agak jeglong, ini pengalaman sih belum ada penelitiannya. Itu ada hambatan skarnya. Jadi dalam itu ada fibrosis yang berlebihan. Nah itu agak nyeri. Itu yang harus kita rilis, kita perbaiki. Kira-kira itu. Jadi banyak faktornya harus kita selesaikan untuk disparim ini. Ya, jadi tadi ya seperti yang di G3PD tadi kan ada banyak sekali. Harus dicari satu-satu itu ya. Kudu telaten ini ya teman-teman Pak Iya, benar, Indi dok. banyak pasien yang kocok-kocok ya Oke. alhamdulillah. Iya. Benar-benar siap, dok. Terima kasih, dok. Kita lanjut lagi, dok. Ini masih dari pertanyaan dokter Indi, dok. Tadi kan misalnya kita dapatkan pasien memang didapatkan adanya kelainan pada psikologis atau gangguan psikologis ya, dok, ya. Misalnya ada trauma atau ada masalah abuse ya, riwayat abuse ya, dok, mungkin Iya, sebelumnya. iya. Nah, dari pengalaman dokter Indi ini sudah dikonsulkan ke psikiater, kemudian dikembalikan lagi ke kita. Bagaimana selanjutnya, dok? Gitu. Iya, iya, iya. Jadi tadi ya kan sifatnya multifaktorial ya. Pernah suatu kasus misalkan ada abuse, ada rasa kenyamanan, ada kebencian pada laki-laki dan sebagainya. Tetapi mereka masih bisa kadang-kadang melakukan hubungan seks karena faktor agama ya, bahwa keyakinan melayani suami itu katanya surga dan sebagainya. Tetapi rasa nyerinya tetap tidak bisa hilang. Kita cari ya, jadi misalkan tadi eh, ada beberapa pasien pengalaman jadi dia tetap melayani dengan perasaan menahan rasa sakitnya. Setelah kita cek ya ternyata itu pada waktu melahirkan dia tahu bahwa jahitannya banyak dan sebagainya ya. Di beberapa tempat itu mungkin terjadi extended dan sebagainya. Itu kita ya apakah dia bisa kita tunjukkan di mana rasa waktu pemeriksaan fisik VT vaginal tuse nyerinya itu ada di mana. Kita yang membantu ya. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Kalau dia termasuk yang hiperalgesia itu itu hampir di semuanya ya. Alerginya apalagi. Itu lebih ke arah psikologi. Dan obatnya tadi kita bisa menggunakan tadi kapsain ya, atau yang lain tadi.
menggunakan lidokain itu sudah bagus kok ya, itu bagus. Itu untuk waktu sesaat saja. Lama-lama kalau digunakan nanti diperjarang, misalkan tiap hubungan menggunakan salep, kemudian sekali menggunakan, sekali tidak, sekali menggunakan, dua kali tidak, akhirnya sampai dilepas ya, seperti minum kortikosteroid itu apa Ya, namanya? tapering off Heparin. ya dok. Ya, tapering Heparin. off. Ya. Baik, baik dok. Jadi untuk capsaicin ini apakah ada di sini sudah ada ya dok ya di Indonesia ya dok? Untuk Ada. sudah ada ya dok ya. Oke. Jadi boleh Iya. kita salah satu ini ya dok ya alternatif selain lidocaine tadi ya dok. Untuk penggunaannya sebenarnya gimana dok penggunaannya? Apakah hanya kita berikan pada daerah introitus yang lebih yang sensitif itu atau boleh kita masukkan ke vagina juga dok? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya seluruh mukosa dikasih aja. Jadi aman aja ya dok ya. Soalnya kadang pasien merasa agak panas dok. Iya, ya, itu yang tadi harus kita cari rasa panas, rasa nyeri, rasa kemeng, ya banyak kali persepsi rasa nyeri itu kan banyak. Kalau sudah rasa kemeng itu udah ganti dia bukan nociceptif lagi, dia neurotopik. Neurotopik itu yang lebih ke arah kronis gitu ya. Baik. Oke. Baik, ada lagi nih tapi tidak ada namanya dok. Ini ada punya suatu kasus dok, pasien beliau ini mengeluh nyeri di vagina, kemudian dilakukan inspekulo normal dan pada palpasi didapatkan adanya kekakuan di dinding kiri kurang lebih 3 cm dari introitus dengan luas sekitar 1 cm. Pada saat di imaging tidak ada kelainan, kemudian nyeri ini juga tidak ada hubungannya dengan haid. Hanya saja merasa tekanan pada saat diperiksa atau saat berhubungan. Ini arahnya kemana ya dok ya? Mungkin semacam psikatrik ya dok. Di bagian dalam ya. Ada riwayat Ya, operasi sebelumnya? ini tidak dijelaskan sih dok. Ya. Memang pengalaman kami pada ya ini pengalaman ya evidence base-nya levelnya rendah sekali. Tapi pengalaman itu beberapa kali saya mendapatkan psikatrik memang. Jadi kemungkinan ini trauma yang luas saat partus, kemudian penjahitannya juga tidak terlalu bagus. Itu di bagian dalam ya, di bagian dalam vagina itu mengalami psikatrik yang luar biasa. Itu harus kita rilis memang kita perbaiki. Yang kedua itu infeksi. Ya ada pararektal abses, ya infeksi di antara vagina dan rektum. Itu ada space yang longgar. Itu saya ketemunya juga pakai MRI ya. Kemudian saya insisi itu memang pushnya luar biasa banyaknya. Itu kalau diperiksa labnya tidak ada tanda-tanda infeksi, ya leukemia normal. Karena apa? Bentuknya sudah abses, sudah isolated sehingga tidak bereaksi, tetapi pada waktu berhubungan dia akan rasa nyeri. Juga pernah saya mendapatkan kasus itu di periuretral abses. Keluarnya khas dia. Seringkali dok di celana saya itu ada kuning-kuningnya. Ya, baunya tidak enak. Ternyata itu nanah itu pecah, muncul lagi, pecah, muncul lagi. Dan sudah pindah ke beberapa dokter. Akhirnya saya lakukan operasi, saya bersihkan kapsulnya, kita bersihkan. Setelah itu dia merasa nyaman. Itu khas biasanya pada waktu itu bukan hanya berhubungan seks. Kalau dia melakukan aktivitas berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, justru jalan dia tidak merasa nyeri. Tapi kalau pada posisi yang statis, dia akan merasakan kemengnya. Kemengnya itu berdenyut. Nah itu juga salah satu yang harus kita eksplorasi. Ya. Jadi memang ya harus jeli ya kita cari di makanya itu paling jelas itu dari anamnesis. Anamnesis yang teliti teman-teman semuanya itu apa ya mengarahkan kita untuk mencari instrumentasi atau mencari alat diagnostik apa kira-kira yang cocok untuk mendeteksi itu tadi. Ya, Baik. ya jangan semua terus di MRI, biayanya mahal. Ya dok. Jadi harus jelas dulu jaga ini karena Tapi belum kalau jelas. memang tidak jelas ya, ya bisa jadi pilihan. Iya.
Ini tadi kalau dari pertanyaan dari sejawat ini dilakukan CT scan dok. Jadi memang lebih baik dilakukan MRI ya dok ya, karena lebih Iya, iya, iya. detail untuk jaringan lunak ya dok. Iya, khusus untuk jaringan lunak yang terbagus itu adalah MRI. Kita bisa mengetahui struktur uterusnya ya, itu dextro, posisi, retro, ada perlengketan atau tidak. Kalau ada perlengketan, itu waktu VT, waktu kita lakukan apa yang namanya, digoyang-goyang, itu akan terasa nyeri. Nah, itu yang harus kita pahamkan bahwa ini ada sesuatu di dalam perutnya. Ya. Ya dok, jadi harus dilakukan evaluasi lebih ini ya dok ya, lebih detail dan jika dilakukan imaging lebih bagus dilakukan MRI. Ya. Ya, ya kalau memang MRI nggak tahu ya paling aman laparoskopi, Oke. laparoskopi diagnostik. Oke. Baik dok, terima kasih. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Atau mungkin ada teman sejawat yang ingin raise hand. Mumpung masih ada kesempatan kurang lebih 10 menit. Jadi ini ada pertanyaan dokter menanyakan tentang skar episiotomi. Jika memang skar episiotomi ini menyebabkan salah satu penyebab nyeri pada saat berhubungan, apakah memang kita perlu nih dok melakukan episiotomi? Apalagi kalau tidak dilakukan episiotomi, kemungkinan robeknya juga tidak teratur gitu dok. Sebenarnya faktornya yang Ya, membuat skar itu bikin nyeri itu apa dok? eh, episiotomi sendiri kan suatu trauma. Trauma waktu proses penyembuhan akan terjadi proses inflamasi. Kalau repairnya tidak terlalu bagus, maka akan menimbulkan infeksi yang inflamasi kronis. Inflamasi kronis tadi mengubah nociceptik menjadi neuropatik. Ini. Yang kedua, secara struktural, secara struktur, daerah itu kan rigid ya, kaku. Sedangkan hubungan seks itu memerlukan suatu kadang-kadang ada fase yang harus rileks memang dia ya, harus rileks. Dan di daerah situ itu memang kaku. Kaku akan menimbulkan tekanan yang tidak berimbang dari introitus tadi itu yang menimbulkan rasa nyeri. Sehingga harus diperbaiki. Ya, memperbaikinya seperti apa? Ya seperti biasa ya. Cuman pada waktu diperbaiki itu pun ada risiko sikatek ulang. Ya, kalau di jaringan lain, tapi di vagina kadang-kadang jarang. Karena vagina itu memiliki tingkat kesembuhan yang luar biasa. Asal tadi benangnya menggunakan benang yang bagus. Jangan terlalu besar, gunakan benang yang sekecil mungkin, sekuat mungkin 0,3 dan lain sebagainya untuk repair saja. Itu sudah cukup, ya, sudah cukup kuat, cukup bagus. Kemudian apakah perlu antibiotik pada waktu repair episiotomi? Sebetulnya antibiotik, ya kalau tanya saya jarang pakai antibiotik soalnya ya. Memang di panduan-panduan kan tidak ada pemberian antibiotik. Kecuali pada KPP yang melakukan terjadi persalinan pervaginam, status kasep yang dilakukan untuk forceps, terjadi infeksi ya harus menggunakan antibiotik. Tetapi kalau apakah antibiotik itu bisa menekan reaksi inflamasi? Tidak. Ya tidak bisa. Antibiotik hanya untuk membunuh bakteri. Dia tidak bisa menekan inflamasi. Inflamasi ya tadi kalau kita lihat nociceptik justru menggunakan paracetamol lebih bagus ya kan. Itu untuk memblok yang di tingkat korteks. Ya yang di tingkat lokal NSAID lebih bagus sebetulnya. Ya, makanya itu kalau betul saya pengalaman ya kita bisa saja menggunakan apa? Pengalaman saya dengan NSAID plus kombinasi paracetamol itu paling ampuh untuk mengurangi rasa nyeri dari eh, trauma-trauma persalinan, post operasi dan sebagainya. Ya, karena itu tadi kalau kita paham dengan nociceptik itu kan di korteks ya. Paracetamol itu bekerjanya di pusatnya. Sedangkan yang lokalnya itu yang pakai NSAID. Tadi kortikosteroid ada penelitian yang tidak terlalu bagus, makanya kita jangan menggunakan kortikosteroid. Kortikosteroid juga menekan imunitas. Maka pilihannya adalah NSAID. NSAID itu yang harganya juga nggak mahal, ya. Murah kombinasi dengan paracetamol.
itu udah bekerja bagus itu di inflamasi lokalnya ditekan, kemudian sentralnya juga diblok dengan paracetamol. Dulu saya mengabaikan paracetamol Yopo ini, tapi sekarang kok saya senang sekali. Hanya dosisnya kalau 500 itu tidak cukup kuat. Saya pilihan kami biasanya menggunakan 2 kali 1000 lebih bagus daripada 4 kali 500. Ya, karena nilai ambangnya tidak pernah tercapai kalau menggunakan 500, kita menggunakan 1000. 2 kali saja ya, pagi 1000, 2000 pada episiotomi. Nah, rasa nyeri yang di blok inilah yang menghindarkan kita pasien terjebak pada nyeri neuropatik tadi. Jadi nosiceptivnya cepat diselesaikan supaya dia tidak muncul tadi mast cell yang kronis yang dia melakukan amplifikasi ya, perbanyakan diri untuk tambah inflamasi. Baik, Kira-kira itu ya. baik dok. Jadi memang intinya adalah pada saat akut ya dok ya, pos penjahitan kita lakukan, kita berikan analgetik yang memang paling baik ya dok untuk mencegah adanya inflamasi kronis tadi atau nyeri nociceptif tadi. Baik, masih Iya, ada satu lagi dok. Ini mungkin profesi biasanya ya dok. Tentang injeksi botox dok. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan iya, iya. injeksi botox di mana nih dok? Dokter Indi bertanya dok. Iya, iya. Jadi botox itu kan eh, digunakan beberapa tahun terakhir ini banyak karena memang ternyata ampuh dan dia memiliki durasi yang cukup panjang. Sekali suntik itu 3 bulan. Diharapkan pada waktu 3 bulan ini perilakunya juga jangan lupa. Ya, pemahaman tadi perilaku, diterangkan anatominya, fungsi berhubungan seks itu apa, hanya bukan ya di mana titik-titik rangsangan dan sebagainya itu harus diterangkan secara anatomis dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau semuanya sudah jelas, botok tidak bisa diulang, nggak perlu diulang. Diharapkan sekali injeksi sudah selesai. Tapi kalau mau belum terselesaikan juga harus diulang ya tiap 3 bulan. Dia bisa bekerja selama 3 bulan. Jadi ini botok atau botulinum ini bukan terapi yang harus diberikan terus menerus. Harus dicari faktor kausal lainnya juga. Yang tadi ya, jadi nyeri yang di dalam endometriosis, ada kista, itu menimbulkan spastik dari ya semua otot-otot dasar panggul, levator aninya. Kemudian jangan lupa juga introitus itu memiliki otot kan. Otot itu yang kalau dia bekerja terus-menerus mencengkeram, akhirnya ototnya hipertrofi sehingga membuat penyempitan dari introitus. Nah, itu yang kita selesaikan di akutnya. Tetapi faktor biologi lainnya tolong dicari. Ya, adakah infeksi, ada miomnya, ada perlengketan dan sebagainya. Jadi merupakan apa ya acuan sebetulnya. Ya. Kira-kira gitu, Dokter Rizka. Baik, terima kasih dok. Jadi memang botok kebanyakan kita berikan pada pasien yang vaginismus derajat berat ya dok ya. Ketika Ya, ya. tidak bisa Mau diberi. ngerujuk yang ngerujuk ke Surabaya boleh. Ya kita Oke, kita sendiri sedang Prof. Eti sedang mengumpulkan kasusnya ini oke, menjadikan suatu penelitian nanti yang mudah-mudahan jadi penelitian yang karakteristiknya khas untuk orang-orang Indonesia ya dosisnya, lokasi injeksinya dan lain sebagainya, baik, intervalnya, kemudian pengaruh botox dan perilaku hubungannya seperti apa ini yang mudah-mudahan Prof. Edi nanti akan kalau kasusnya cukup banyak bisa dibuat penelitian yang bagus ya. baik. Terima kasih dok. Jadi memang bisa kita dirujuk ke kita ya dok ya di Urugin Surabaya, Dr. Profeti atau ke dokter Gatot dan dokter Tri ya dok, serta dokter Hari yang sudah konsultan. Baik, sepertinya sudah selesai dok ini. Kita sudah menjawab semua pertanyaan dan sudah waktunya juga sudah mau habis sebagai rangkuman. Jadi untuk
dispareni ini ternyata memang sangat banyak penyebabnya, mulai dari vaginismus, vulvodynia, kemudian vaginitis, karpos trauma, dan masih banyak lagi termasuk faktor psikologis, sehingga kita harus melakukan anamnesis yang terarah, kemudian pemeriksaan fisik yang tepat, dan juga eh, tentunya dengan menggali faktor resiko pada pasien atau faktor pada psikologis pasien. Kemudian pengobatan tadi dapat diberikan dengan antinociceptif ya dok ya, bisa diberikan anestesi lokal maupun capsaicin, serta jika memang ada indikasi ke arah vaginismus bisa diberikan injeksi botox. Kemudian juga ada terapi pembedahan, khususnya memang jika ada eh, keluhan, misalnya tadi ada scar pada episiotomi atau mungkin dari vulvodynia, sehingga bisa dilakukan uh, vul- vulval vestibulotomy. Serta pembedahan pada penyakit primer, misalnya memang bukan dari daerah vulva, misalnya endometriosis atau kista ovarium dan lain sebagainya. Baik, demikian teman sejawat. Terima kasih banyak Dokter Hari atas insight dan materi yang sangat komprehensif dan menarik ini. Semoga dapat menjadi amal jariah juga dok untuk dokter dan bermanfaat untuk teman sejawat semua di praktek sehari-hari. Saya akhiri teman sejawat Baik. untuk sesi kali ini. Terima kasih dok, selamat liburan lagi dok. Saya selaku Ya, terima moderator. kasih. Oke. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Dokter Arif Tunjung Seto. Silakan dok. Terima kasih Dr. Hari Paraton, Dr. Rizka, luar biasa. Terima kasih semua pertanyaan sudah dijawab dan alhamdulillah bisa berdiskusi langsung maupun tidak langsung melalui kolom chat dan Twitter Q&A. Jadi dan sekali lagi kita akan ketemu lagi tanya pas saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk diskusi santai mengenai topik pelayanan vaksin sehari-hari. Jadi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Hari, Dokter Rizka Matur nuwun. Sehat-sehat dok.